Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikta Reja Ramadhani dengan NIM 114230125 akan menjelaskan cara pembuatan saluran terbuka di aplikasi AutoCAD dan SketchUp. Pertama-tama saya akan AutoCAD untuk membuat desain dari drainase terbuka. Yang pertama kita akan ke home dari AutoCAD 2024 ini dan membuka new. Dari sini kita bisa ke type a comment untuk masuk ke units. Akan menggunakan tipe desimal dengan ketelitian 0,002 di belakang koma ini dengan satuan sentimeter. Untuk sisanya sama seperti basicnya, terus kita langsung oke. Nah, dari sini kita bisa mulai menggambar desain drainasenya. Pertama-tama kita nyalain ini restrict all cursor orthogonally agar garis tetap lurus. Oh ya, sebelumnya kita menyalakan juga endpoint, midpoint, center, node, intersection, extension, insertion, perpendicular sama nearest. Nah, kita nyalain dulu yang RCO ini, ortho mode, agar garis kita presisi. Lalu kita garis memencet line ini di draw. Terus kita ketik angka yang mau kita masukkan. Jadi untuk garis atas ini kita menggunakan 1, 11,8. Ini sudah terbuat ya. Untuk kita keluar, kita langsung ke escape aja. Nah, di sini kita bikin kerangka untuk tingginya. Tingginya kita menggunakan 3,8. Jadi kita pencet line dulu untuk mencari garis tengah dari eh, garis yang kita buat tadi. Nah, ini tanda segitiga artinya kita sudah ada di midpoint. Kita klik, terus kita tarik ke bawah, kita ketik angka yang kita mau. 3,8. Itu kita enter. Nah, kita sudah punya garis eh, tingginya. Kita bikin garis dasar dari drainasenya. Ukurannya 2,3. 2,3. Kita enter untuk yang ke kanan. Terus untuk yang ke kiri kita bisa escape dulu. Terus kita pencet line-nya lagi. Kita cari endpoint dari kedua titik temu tadi yang tinggi dan ke kanan, dasar ke kanan. Kita bikin yang ke kiri. Bisa menggunakan mirroring atau manual seperti ini. Terus kita ketik ukurannya juga. Kita harus arahkan ke arah yang kita mau. Baru kita ketik. Ini langsung di enter aja. Sudah jadi. Nah, dari sini kita akan membuat kemiringan dari desainnya. Kita akan nyalakan restrict cursor to specified angle. Ini kita nyalakan. Ini menggunakan kemiringan 90, 180, 270 seperti ini. Terus kita ke line lagi. Dari bawah kita tarik ke atas atau dari atas kita tarik ke bawah. Terus kita escape lagi. Terus kita pencet lagi. Kita ke bawah, ke atas. Nah, kita sudah bikin buat kerangka awalnya. Selanjutnya kita akan buat. Jadi dari titik tengah kerangka atas kita akan tarik garis ke bawah dengan ukuran 1 sentimeter menggunakan restrict cursor orthogonally yang RCO tadi kita nyalain lagi. Dari titik kita pencet lines, titik tengah kita ukur 1 ke bawah, terus ke kanan atau ke kiri, pastikan lurus, kita escape, kita pencet lagi lines, kita pencet di titik yang sama, kita tarik ke luar. Nih, sebenarnya bisa menggunakan mirror, tapi bisa juga menggunakan manual. Nih, garis-garis berlebih ini kita bisa hapus dengan trim, gitu. Terus kita akan bikin garis satu lagi untuk garis bantu bawahnya. Kita pencet line tadi sudah. Terus kita ke bawah dengan ukuran 0,5. Nah, guys. 0,5 ya, guys. 0,5. Nah, di sini kita akan tarik ke kanan dan ke kiri lagi. Escape, line, cari titik tengah. Cari titik tengah. Kita trim yang keluar-keluar. Terus kita bisa ke menu draw sini untuk ke spline ini, spline CV. Nah, dari sini spline CV ini kita ke yang restrict cursor to specified angle biar tidak kaku ya kursornya. Jadi dinyalain spline CV-nya ke specified angle. Terus kita tarik, bisa presisi kalau ingin seperti air. Pastikan garis-garis ini menempel akhirnya. Terus kita enter, baru kita escape. Nah, garis-garis bantu ini bisa kita hapus sekarang. Kita hapus.
seperti ini. Lalu kita mengkotakkan kerangka luar dari drainase ini menggunakan menu polyline dari titik ini ke sini, ke dasar, dasar kanan, ke atas kanan. Terus kita escape. Kita ke menu offset yang ada di modify. Kita pencet di bagian polyline yang udah kita buat. Terus kita langsung ketik, pertama kita ke ortho yang tadi ini, kita nyalain, terus kita arahkan kursornya ke bawah. Terus kita langsung ketik ukuran yang kita ingin. Nah, karena ini saluran terbuka seperti yang dari tadi saya bilang, kita akan bikin garis lurus dari keluaran ini, dari endpoint terluar ke endpoint terluar sisi satunya. Dari sini kita bisa escape dan kita bisa rapikan saluran ini. Kita bisa hapus ini, dan nah di sini kita udah bisa mulai untuk ngasih warna dan motif dari yang kita pengen. Jadi untuk betonnya aku akan pakai ANS 1. Jadi dari desain yang sudah kita buat ini kita bisa memberi warna dan memberi motif untuk betonnya dan airnya. Jadi untuk betonnya kita pakai menu yang ada di draw ini. Kita ke hatch, kita pilih daerah yang mau kita warnai. Nah, kita pakai yang ANS 132 dengan ukuran yang bisa kita ukur. Aku di sini pakai 0,09 dan angle-nya 45. Terus kita bisa close dan warnain airnya. Nah, kita pilih bagian yang sini. Kita sesuaikan motifnya. Ada saya akan pakai yang ini. Penyesuaian warna sesuai warna air yang diinginkan. Terus kita close lagi. Dari sini kita udah bisa ngasih dimensi dari saluran drainase ini. Dari endpoint terluar ke endpoint terluar sisi satunya, kita bisa tarik ke atas. Nah, dari sini kita bisa rubah yang pertama tuh dari arrow-nya. Kita pilih dulu yang mau kita ganti. Kita bisa ganti di properties ini ya. Kita akan ganti ke architectural. Nah, ini. Kita pakai ukuran sesuaikan saja. Aku pakai 0,5. Ini kita juga bisa ganti warnanya. Aku mau ganti warna merah agar terlihat. Lalu kita bisa rubah panjang dari garis ini. Ini kalau misalkan angkanya semakin besar akan semakin panjang. Jadi kita kurangi. Terus yang bawah ini bisa kita panjangkan kalau mau merepresentasikan daerah bawahnya dengan mengurangi angkanya. Nah, seperti itu. Terus kita akan mengganti ukuran angka ini yang diinginkan saja dan mengganti posisi tulisannya. Kita akan masukkan di text box seperti ini. Kita ganti di center. Tulisannya ada di dalam. Nah, untuk satuan dari gambar yang kita gunakan, kita bisa skip dulu aja, terus kita pencet lagi sampai dia muncul seperti ini. Dari sini kita bisa ubah di ukuran yang kita mau. Kita tadi pakai 11,8 ya, sentimeter atau meter. Sesuai yang kita gunakan, kita pakai meter, sentimeter. Terus untuk yang bawah, sama, kita tarik ke bawah. Kita ganti dengan yang sama. Kita skip dulu. Nah, kita ganti warnanya. Kita sesuaikan sama yang udah kita buat tadi. Ini kita ganti lagi. Tulisannya juga kita sesuaikan. Di standard yang sesuai. Terus kita bisa klik lagi sampai muncul seperti ini. Kita ganti ke dimensi yang kita gunakan. Ini. Lalu sekarang kita akan membuat penamaan dari desainnya ini. Kita pencet circle. Lalu kita akan membuat garis di dalam lingkaran. Panjang dari desainnya. Lalu kita bisa memberi teks. Dan bisa memberi teks di dalam sini. Kita pencet teks di annotation ini. Kita tulis di sini. Dan kita bisa sesuaikan ukurannya di style ukuran yang kita mau. Gitu. Kita bisa rubah. Kita bisa pindah. Agar peletakannya sesuai. Untuk penambahan teks kita bisa copy dan paste
Taruh di bawahnya, sesuaikan aja untuk posisinya. Kita klik lagi, klik 2 untuk menulis. Dan tambahkan lagi tulisan di atasnya dari POV yang terlihat itu. Ini bisa kita panjangkan seperti ini. Terus kita bisa copy lagi untuk taruh di bawah yang ini, skala yang kita gunakan. Hmm. Bisa rubah skala 1:5. Dari sini desain kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan selesai untuk meletakkan dimensi, ukuran dimensi, dan judul dari desain. Kita bisa ke layout untuk penyimpanan. Ini jadi kita akan menyimpan desain. Kita bisa menyesuaikan ukuran yang kita inginkan. Jadi kita tap 2 kali, lalu kita bisa sesuaikan ukuran yang kita mau. Kalau dirasa sudah sesuai, kita bisa ke opsi plot ini untuk kita save. Saya akan save dengan format PDF, terus dengan paper size ISO A4 ini, dan kita bisa lihat di preview bagaimana akan tersimpan gambarnya. Seperti ini. Terus kita bisa simpan aja di OK, dan kita letakkan di file yang kita inginkan. Sekian video teman-teman, kita akan membuka file di Create New Node Model di Simple dengan satuan meters. Setelah terbuka seperti ini, kita akan ke View, menu bar View untuk ke Toolbar, dan kita menyalakan Large Toolset dan Trimble Connect dan Views. Terus kita close. Selanjutnya kita akan ke Windows, menu bar Windows, kita ke Model Info, lalu kita akan merubah measurement units atau satuan. Kita pastikan bahwa ini desimal, lalu ini menggunakan cm, lalu areanya meter kuadrat dan volumenya meter kubik. Sudut yang kita gunakan ini 0,0, dan kita pastikan enable angle snapping-nya menyala. Selanjutnya kita bisa merubah point of view yang kita lihat menggunakan menu orbit atau menggunakan mouse bagian tengah, dan bisa menggeser point of view yang kita lihat menggunakan shift. Jadi untuk membuat saluran terbuka, pertama-tama kita akan ke menu dari toolbox yang lain ini. Kita pastikan bahwa kita berada di dalam kotak biru dan merah. Kita akan menggaris lurus dan pastikan garisnya bertuliskan on red axis atau berwarna merah. Dari garis yang kita buat ini, kita bisa langsung mengetik ukuran yang kita ingin. Kita akan menggunakan ukuran 5,9. Udah ada. Ini kita bisa memencet line kembali, memencet kursor ini atau memencet escape untuk keluar agar garisnya tidak kemana-mana. Selanjutnya kita akan menarik garis ke bawah di midpoint. Jadi midpoint ini berada di tengah-tengah. Biasanya jika kita meraba, akan ada bulatan hijau seperti ini. Kita klik, terus kita arahkan ke bawah. Ukuran yang kita akan gunakan itu 1,9. Langsung kita ketik, kita enter. Lalu sudah jadi. Lalu kita bikin garis untuk bagian bawah dari drainasenya dengan ukuran 2,3 panjang total, sehingga ke kanan dan ke kiri masing-masing 1,15. Jadi kita arahkan mau ke kiri atau ke kanan dahulu, tidak masalah. Kita enter. Lalu kita escape dulu. Kita ke endpoint dari garis tinggi ini, ke arah kiri, 1,15. Kita enter. Sudah. Lalu kita dari titik endpoint bawah ini, yang kanan atau kiri ini, kita gabungkan ke atas agar membentuk trapesium. Selanjutnya kita menghapus garis tengah yang ada di dalam menggunakan eraser ini, menu eraser, command eraser ini. Lalu kita ganti ke offset untuk membuat trapesium sudah kita buat ini agar memiliki dimensi atau outline lagi. Jadi kita klik kiri di mouse, lalu kita ketik. Kita langsung menuliskan 0,2 di bagian ini di keyboard. Lalu kita enter saja. Setelah itu kita bisa karena ini salon terbuka, jadi kita bisa menutup ini yang nantinya akan kita hapus. Jadi menggunakan line, kita tutup bagian yang harusnya tertutup dan akan dihapus ini. Jadi kita hapus bagian atasnya ini sehingga dia bisa sejajar. Nah, karena ini desain drainase, jadi ada airnya. Untuk airnya kita akan bikin garis lurus yang sejajar kanan kiri, memperhitungkan tinggi dari saluran airnya itu.
dengan mencari midpoint dari dasar drainasenya, lalu kita naikkan ke atas. Misalkan ukuran yang kita akan gunakan adalah 1,2, lalu kita enter, kita tarik ke kanan dan ke kiri, lalu kita hapus garis tengahnya. Lalu karena ini merupakan, jadi kita akan menggunakan menu push or pull, push/pull ini untuk membuat desain di 3 dimensi atau dimensi dari drainase ini. Jadi kita akan pilih dari betonnya ini, kita tarik ke belakang. Misalkan kita akan membuat dimensi ini 10 meter atau 10 cm di sini. Lalu airnya ini juga kita akan tarik ke belakang dengan dimensi 10. Jika ada bagian yang bolong seperti ini, untuk yang belakang aman, namun yang depan ini bolong, kita bisa balik ke menu lines, terus kita mencari midpoint dari permukaan air ke bawah permukaan drainase, lalu kita menghapus lagi. Nah, dari sini kita bisa ke menu bucket, paint bucket, untuk mewarnai drainase ini. Jadi kita pencet paint bucket, kita pilih materials di default tray ini, lalu kita ke colors ini, ke menu asphalt. Kita bisa pilih warna dari beton yang akan kita gunakan. Kita menggunakan ini, kita warnakan. Kita pilih satu-satu yang mau diwarnai. Kita pakai orbit untuk mengganti point of view dari dimensi yang kita lihat. Terus untuk warna airnya ini, warna airnya kita menggunakan menu yang sama di material, lalu kita ke water. Dari water ini ada beberapa warna air. Kita mencoba ini, terus kita langsung pencet-pencet aja kayak yang tadi. Sudah. Namun drainase ini membutuhkan dimensinya. Kita ke menu dimension di sini, di kiri bawah ini, lalu kita pilih dari mana ke mana ukuran dimensi yang kita ingin. Dari pojok kiri ke pojok kanan, ke endpoint kanan, kita tarik ke atas, sudah terjadi, sudah ada dimensinya. Nah, di dimensi bawah, kita juga bisa bikin bawah endpoint kanan ke endpoint kiri, dan sebaliknya. Terus kita juga bisa kasih diameter, dimensi tingginya. Dimensi airnya. Dimensi ketinggian dari tinggi drainasenya. Dari sini kita juga bisa mengganti warna dari tulisan-tulisan ini. Kita menggunakan materials lagi di sini, di paint bucket ini. Terus kita ke bagian colors. Terus kita cari warna yang kita ingin. Saya menggunakan putih. Kita pencet, 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 pencet. Nah, terus kita juga bisa memberikan nama dari saluran ini. Kita ketik saluran terbuka. Terus kita warnai lagi. Nah, dari sini desain drainase kita sudah jadi. Dan kita bisa menyimpan file ini menjadi gambar di menu file di toolbar, ke ekspor, lalu kita save di 2 dimensi grafik. Terus kita simpan file di bagian yang kita inginkan. Sekian dari tutorial SketchUp dan AutoCAD dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.